welcome to the Cyber Media Podcast. I'm Quinta Alena Ferluciana and usually called by Alena. And I'm Rosita Hasha, I'm usually called by Hasha. In this opportunity, Cyber Media Podcast has come an extraordinary guest. I'm with you, Alena, because our guest today is really great in explaining about deep learning. So guys, please welcome Mr. Widya Moko. Mr. Good morning. Good morning. How are you today and how was your trip to come here? Good. So traffic, so a little bit traffic. Thank you, Mr. Widya Moko. It is honored to have you as a guest today. Okay. Yes, welcome. Yes, as we know, Mr. Widya Moko is in deep learning. We all want to ask and have a little conversation about deep learning, Mr. Widya Moko. Okay, ini apa namanya? Because students don't really understand how to implement deep learning in school activities or something like that. Okay, but before we talk about deep learning, Mr. Widya Moko, can you tell us about your profile? I speaking bahasa Indonesia. Ya, saya ngomong bahasa Indonesia supaya audien yang ada di semua yang nonton ini bisa memahami. Saya Moko, saya sebagai Widya Iswara di BG3 Provinsi DKI Jakarta, dan tentu profesi dan jabatan ini melekat sebagai seorang yang memikul tanggung jawab untuk mengajar, melatih para guru, kepala sekolah pengawas dan ASN. Itu Mbak. Yeah. Okay, I got it. So, Mr. Widya Moko, what is the definition of deep learning? Let's talk about deep learning. Can you explain it to us about what is deep learning? Ya, pembelajaran mendalam atau deep learning ini sesungguhnya kali pertama dikenalkan oleh Michael Pula, yang mana itu menjadi salah satu pendekatan yang sekarang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu digaungkan dan dikembangkan. Nah, esensinya apa? Itu sebagai kritik dari pembelajaran yang selama ini masih pada tataran surface. Lalu bagaimana murid dari proses belajarannya menjadi lebih mendalam. Itulah konsep dari kata sebuah pendekatan. Lalu dikembangkanlah menjadi hal yang paling fundamental khususnya pada kerangka pembelajaran. Kita punya 4 ya di dalam ciri dari pembelajaran mendalam itu. Yang pertama terkait dengan praktek pedagogis. Yang kedua terkait dengan lingkungan belajar, dan yang ketiga terkait dengan kemitraan, dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Jadi mengapa 4 elemen dari kerangka itu menjadi ciri dari pendekatan ini? Itulah salah satu upaya untuk memberikan solusi atas pembelajaran yang selama ini masih pada tataran service. So the conclusion is, berarti deep learning ini tuh memang kita tuh sebagai pelajar itu berarti mendalami pembelajaran sekolah ya dengan 4 dari itu. Ya, tentunya murid dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan pendekatan deep learning ini, murid tidak hanya sekadar memiliki pengalaman memahami saja, tetapi juga murid memiliki pengalaman untuk mengaplikasi. Mengaplikasi itu konteksnya apa? Konteksnya itu bisa bergantung dari latar konsentrasi atau keahlian kalian di bidang di SMK ya, yang hubungannya dengan TEFA ya, itu sangat dekat sekali dengan mengaplikasi. Jadi belajar bukan hanya pada tataran diskusi di dalam kelas, guru menyampaikan materi, murid paham, murid mempresentasikan, tidak hanya sekadar itu, tapi betul-betul bagaimana penerapan dalam realita kehidupan, dan itu adalah bagian untuk memecahkan persoalan-persoalan dan fenomena-fenomena sosial yang mereka hadapi. Jadi lebih pada penerapan. SMK sangat dekat sekali dengan mengaplikasi. Nah, yang ketiga tentunya bahwa belajar pengalamannya itu adalah yang kita sebut sebagai merefleksi. Jadi belajar yang
bukan hanya terhenti tetapi memahami lemahnya, lalu koreksi atas apa yang telah dipelajari untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran yang deep learning ada sesungguhnya pembelajaran yang sustainable, yang terus-menerus, tidak hanya berhenti pada satu etape tetapi terus mengkoreksi, memperbaiki. Berarti benefitnya banyak ya untuk tantangan saat kita beranjak dewasa seperti mencari kerjaan. Betul. Jadi miniatur dunia kerja itu adalah miniatur yang bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Nah, dari mana dia dikembangkan? Dikembangkannya adalah melalui proses belajar. Proses belajar yang mana? Dari pengalaman mengaplikasi. Jadi apa yang disampaikan oleh guru bukan hanya sekadar pada tataran teori, tetapi bagaimana praktik mengaplikasi itu benar-benar. Misalnya, kalau teman-teman itu berlatar dari seorang, kan ada profesi chef, tahu ya chef ya? Iya. Menjadi seorang chef yang profesional, ketika dia belajar di SMK itu kan bukan hanya tentang bagaimana meramu, racikan menu atau bumbunya, tetapi benar-benar komposisinya, cara mengirisnya, menakarnya, menyajikannya itu betul-betul dilakukan. Nah, pelakukan ini disebut sebagai pengalaman mengaplikasi. Kalau SMK itu sangat dekat sekali, tetapi apakah pembelajaran mendalam itu juga hanya berlaku di SMK saja? Tidak, semua. Nah, karena menariknya dari konsep Michael Fulan ini, maka sekarang di kebijakan di kementerian itu berlaku untuk semua, bukan hanya untuk SMK saja. Gitu Elena. Aku punya beberapa pertanyaan juga ini. Where deep learning should be implemented in curriculum Merdeka? As you know, as students have just learned curriculum Merdeka through P5, and it is really make a start of this project. Kita di dalam PM ini bisa align ya, align dengan apapun kurikulumnya, entah di Furnet ataupun kurikulum yang lain. Karena saat kita bicara tentang pendekatan pembelajaran, yang salah satu kerangka dari pembelajaran mendalam itu kerangka namanya praktek pedagogis, itu ngomongin strategi, ngomongin teknik, ya ngomongin model pembelajaran. Dan ini ada pada kurikulum apapun, termasuk kurikulum Merdeka atau kurikulum di beberapa tempat di daerah di belahan Indonesia yang lainnya masih menerapkan kurikulum 13, silakan. Jadi inti dari deep learning ini karena dia bukan sebagai kurikulum, dia bisa melekat pada kurikulum apapun juga. Hubungannya dengan P5 yes, itu adalah sebuah project, tetapi itu kalau ke P5 itu bagian bukan dari intra, tapi itu adalah co-kurikuler. Yang P5-nya sekarang itu bukan bagian berbeda ya, sedikit berbeda dari yang kurmer. P5 tuh ciri kan yang apa yang menjadi kebijakan dari sebelumnya. Yang sekarang kita tidak lagi pada P5, tetapi kita memiliki namanya dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu yang dituangkan di dalam rancangan atau yang disebut sebagai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan tentunya setiap pembelajaran penerapannya sudah memuat dari dimensi profil lulusan. Jadi berarti sebenarnya itu ya mendapatkan deep learning. Okay, for the last question, Mr. Wihad Moko, maybe it is like a suggestion. So how to implement deep learning in our activity, not only at school but also at home. Tentu deep learning ini bagi murid itu menjadi daya tarik tersendiri karena prinsip belajar pada pendekatan deep learning itu berkesadaran, kemudian bermakna, kemudian menggembirakan. Itu menjadi ciri salah satu di dalam prinsip dari pembelajaran ini. Kesadaran itu maknanya apa? Murid itu digiring, dipacu supaya menyadari tentang arti penting dari materi itu terhadap dunia yang nanti akan berada di tengah di dunia ini. Itu berkesadaran. Jadi relevansi dia belajar hari ini dengan kehidupan real.
Yang kedua terkait dengan bermakna. Apa yang dipelajari itu punya makna untuk kehidupan nanti setelah lulus. Nah, menggembirakan itu yang mana? Menggembirakan adalah tentunya adalah murid itu punya bakat, punya minat. Pembelajaran yang menyentuh kebutuhan belajar murid, baik itu bakat, minat, itu adalah menggembirakan. Prinsip ini ada di dalam pembelajaran mendalam. Nah, apalagi dari yang kedua terkait dengan murid itu menjadi daya tarik tersendiri adalah kita di salah satu kerangkanya adalah bermitra. Jadi guru itu boleh bermitra dengan pihak-pihak stakeholder orang lain di luar sekolah untuk menjadikan sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber belajar. Jadi murid ketika di kelas itu belajar sumber pengetahuan dengan guru, tapi juga murid memiliki sumber belajar tidak hanya dengan guru, dengan siapa? Dengan pemangku kepentingan, entah itu dengan tokoh masyarakat, entah itu dengan dunia usaha, entah itu bahkan termasuk dengan secara virtual, yang manakala itu relevasi dunia dia atau keahlian dia adalah konsentrasi bidang DKV misalnya atau TKJ misalnya, pasti itulah berlingkarnya ke sana. Jadi pembelajaran yang tidak hanya dengan murid tentunya menjadi daya tarik dan itu pastinya adalah menggembirakan bagi kita. Jadi tuh deep learning harus diterapkan di sekolah juga, itu pun di rumah juga. Betul, jadi bukan hanya tentang menjawab soal saja, tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kelas saja, tetapi betul-betul bagaimana memecahkan fenomena, problematika, atau masalah-masalah di kehidupan nyata. Itu sebabnya murid tidak hanya berhenti belajar di kelas, tetapi di fenomena yang ada di lingkungan mereka itu dipecahkan, dijawab dengan pengetahuan, dengan perspektif yang mereka miliki. Inilah relevansi antara dunia sekolah dengan dunia real atau dunia kerja nantinya. Nah, kalau murid terbiasa seperti ini, ketika kelak lulus tentunya akan menjadi seseorang yang mampu menyelesaikan segala problematika yang dihadapi di tengah mereka bekerja atau hidup di tengah masyarakat. Okay. I think this conversation is very interesting. We can know more about deep learning. We hope this podcast can improve our knowledge. Okay, thank you, Mr. Widya, Sama-sama. for coming in Cyber Media Podcast. Mostly welcome. And thank you all. Don't forget to subscribe, share,